cemburu, seorang suami tega menikam istrinya yang sedang live di media sosial hingga tewas. Pelaku akhirnya ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya. Terus, Robi mana? Nah, inilah rekaman video yang memperlihatkan detik saat pelaku melakukan aksi penikaman terhadap istrinya sendiri. Dalam video terlihat korban yang sedang asik bernyanyi sambil melakukan siaran langsung di salah satu media sosial tiba-tiba dihampiri oleh pelaku. Seketika pelaku langsung menancapkan pisau pada bagian perut dan dada korban. Sejumlah orang yang ada di sekitar lokasi menjerit dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun korban yang bernama Herta Lina Simanjuntak tak dapat diselamatkan akibat kehabisan darah. Sedangkan pelaku sendiri langsung melarikan diri. Namun tak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku saat bersembunyi di kediaman keluarganya di Dusun 2 Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Serdang Bedagai dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pelaku inisial AHT dan korban adalah inisial HS. Di sini pelaku melakukan penikaman terhadap korban yang dimana korban adalah istri dari pelaku pada saat korban sedang melakukan live di. Dan pemirsa, untuk membahas kasus suami tikam istri tersebut sudah bergabung kriminolog Universitas Budi Luhur Kazizah Gusnita di Jakarta. Selamat malam Mbak Gusnita. Selamat malam Mbak Nisrina. Ya, Mbak Gusnita, dalam kasus ini sang suami tega menghabisi nyawa istrinya di hadapan banyak orang, termasuk juga saat live di media sosial. Nah, dalam pandangan Anda sebagai kriminolog, mengapa seseorang dapat nekat melakukan tindakan tersebut? Ya, oke. Kalau kita melihat ya fenomena seperti ini memang terkait dengan emosional seseorang gitu ya, psikologi seseorang, bagaimana sebenarnya ketika emosional dan logika tidak berjalan secara seimbang tadi. Nah, karena ada pemicu-pemicu lainnya, yaitu mungkin ada suatu kondisi di mana ada kejadian-kejadian antara korban dan pelaku, dan ini di dalam titik optimal seorang pelaku sehingga tadi sudah tidak bisa lagi menahan tadi ya, bagaimana keseimbangannya itu tadi, secara emosi dia sudah tidak tertahankan lagi, kemudian secara logika sudah tidak bisa menyeimbangkan tadi ya, apakah hal ini tadi bisa ditahan ataukah memang akhirnya terluapkan. Nah, ini sebenarnya presiden buruk karena hal ini ditampilkan dalam suatu media sosial atau dalam suatu publik secara terbuka. Nah, ini yang khawatir akan menjadi imitasi atau peniruan. Penekatan ini secara individu sebenarnya ya, situasi ini kan secara individu, tapi dikhawatirkan ke depannya bisa menjadi suatu peniruan pada pelaku-pelaku lainnya ketika berbicara tadi terkait dengan temperamentalnya seseorang, emosional seseorang, sehingga akhirnya dinilai wajar dan layak untuk mengimplementasikannya dalam suatu peristiwa tadi yang tindak pidana. Baik, Mbak Gusnita, kalau kita berbicara terkait dengan hubungan yang toksik, dan ini kan merupakan puncak begitu ya, tadi Anda katakan bahwa ini posisi yang optimal sehingga pelaku membunuh korban saat live begitu. Saat berada dalam hubungan toksik, apakah ini memang sebaiknya langsung ditinggalkan saja untuk menghindari hal-hal kriminal seperti ini terjadi? Bagaimana pandangan Anda? Iya, memang kalau kita melihat hubungan hal seperti ini gitu ya, kalaupun ditinggalkan maka kan kita harus melihat situasinya tadi di antara kedua pihak tadi ya, korban dan pelaku. Tentu tidak hanya keduanya, tapi ada orang-orang di sekitarnya yang sebenarnya bisa berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Karena kan mungkin hubungan seperti ini tidak hanya, maksud saya tidak hanya bisa dilihat oleh keduanya, tapi mungkin orang sekelilingnya juga pernah mungkin melihat ada tanda-tanda gitu ya, ketika keduanya mungkin terlibat mungkin satu percekcokan, keributan, dan ini bisa diupayakan. Ya, kalau ditinggalkan juga dikhawatirkan lebih gelap mata lagi mungkin. Jadi ada upaya-upaya sebenarnya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tadi bagaimana sebenarnya pelaku tadi menahan diri untuk mengimplementasikan dalam suatu tindak pidana. Karena sebenarnya partisipasi ini sebagai pengawas juga ya dalam tanda kutip,
bagaimana seseorang itu meluapkan suatu hubungan toksik ke dalam suatu tindak kekerasan. Ketika ada pengawasan, kontrol kuat dalam sekitar hubungan keduanya, gitu ya, mungkin ini bisa jadi upaya meminimalisir hal itu. Bagus Nita, yang saya garis bawahi ini kalau misalkan kita melihat kasus suami bunuh istri ataupun juga istri bunuh suami, ini marak terjadi. Dan mereka memilih untuk melakukan tindakan yang gelap mata begitu dengan menghabisi nyawa pasangannya begitu, dibandingkan dengan mengambil langkah hukum dengan menceraikan pasangannya begitu. Mengapa akhir-akhir ini sering kali terjadi pasangan membunuh pasangannya sendiri begitu? Fenomena apa ini dan faktor yang melatar belakangi? Sebenarnya kalau kita mau melihat ada suatu teori secara konflik gitu ya, justru sebenarnya kerentanan konflik itu terjadi pada suatu hubungan yang intensitas dan intensifnya lebih tinggi gitu ya. Bagaimana sebenarnya kedua hal itu emang terjadi dalam suatu hubungan pasangan tadi, karena mungkin satu sama lain intensitasnya bertemunya lebih sering, komunikasinya lebih sering, satu sama lain jauh lebih memahami gitu, mengetahui. Justru di situ sebenarnya kerentanannya lebih tinggi. Di satu sisi merasa lebih tahu, tapi di sisi lain akhirnya ada upaya-upaya tadi ketika tadi ya ada hubungan kedekatan, emosionalnya mungkin sedang tidak stabil, merasa jauh lebih tadi memiliki. Jadi ketika itu terjadi secara konfliknya itu jauh lebih rentan. Sebenarnya ada suatu teori terkait dengan konflik hal itu. Jadi kalau kita bilang ada fenomena suami bunuh istri atau sebaliknya, memang itu kerentanan. Tapi tidak semua kita bilangin ketika ada suatu konflik maka hubungan kedekatan suami istri ini jauh artinya jauh lebih jauh lebih rentan lagi untuk melakukan tindak pidana. Tidak semua, tidak bisa mengeneralis. Tapi memang secara konfliknya ketika ada suatu emosional di antara individu ini berbicara soal pasangan, maka konflik itu rentan terjadi. Baik. Nah, tapi memang individu sendiri yang akhirnya masing-masing punya motif dalam merealisasikan sebuah tindakan itu ke dalam tindak pidana. Baik, artinya mediasi, komunikasi, dan juga jika dibutuhkan ini perlu penengah antara suami istri supaya membantu penyelesaian konflik tersebut untuk menghindari tindakan-tindakan seperti ini ya Bu. Ya, terima kasih ya, Ibu. Itu sebagian dari kontrol. Ya, baik, terima kasih Ibu Hafizah Gusnita, kriminolog Universitas Budi Luhur atas waktu dan penjelasan Anda. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam.